Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 30 April 2024 ya. Nah ini saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi saham yang saya rekomendasikan di sini adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik dan ya tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan ingat ya, keputusan beli dan jual itu di tangan teman-teman masing-masing. Jadi ya saya harap teman-teman bertanggung jawab ya. Ini saya state di awal untuk disclaimernya. Jadi di tanggal 30 April saya punya 4 saham yang masih mungkin akan menarik ya. Hill adalah saham yang saya rekom kemarin dan masih saya rekom, PTRO juga masih saya rekom. PTRO punya Mologi loh ya. Tapi ini pembahasannya langsung masuk aja teman-teman. Ya, nah sebelumnya saya mau sedikit review yang kemarin ya untuk rekomendasi tanggal 29 April untuk hari ini ya. Hari kemarin saya rekom PTRO dan PTRO naik 8% ya. Ini saham sangat-sangat liquid ya. Harusnya cuan teman-teman gitu ya. Dan Hill juga kemarin saya rekom dan Hill hari ini naik 18%. Ini juga sahamnya liquid ya. Jadi dari PTRO sama Hill aja gitu ya, harusnya teman-teman dapat cuan ya. Dan yang ketiga dan keempat kemarin saya rekomendasi sama Koka. Kalau Koka ini menurut saya masih akan menarik untuk swing ya. Tapi kita lihat dulu nih keseriusan CC sama TP. Ini dua broker yang belakangan melakukan akumulasi lah ya. Nah ini kalau mereka benar-benar serius, ini kalau saya perhatiin masih banyak retail yang sangkut di average ya 93, 95-an ya. Kalau benar-benar mereka serius mau manage saham ini ya mungkin mereka harus buyback saham-saham ini dari retail ya. Tapi bisa jadi juga sih ini nomini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada broker-broker yang punya average di atas dari harga sekarang dan di atas harga eh, ya sekuritas yang saat ini lagi akumulasi ya. Jadi nanti teman-teman tentuin aja sendiri. Sampai sini pembahasan Koka saya close dan nasi kemarin yang saya rekom kemarin hari ini closingnya naik 1% ya. Ya ini kan sebenarnya dia langsung gap up terus cenderung turun ya, harusnya nggak entry ya. Saya pribadi nggak entry, saya hanya entry hari ini hanya di PTRO teman-teman. Saya punya average tuh di 53 something ya, 53 berapa gitu saya lupa. Jadi sekitar 7%-an ya, 6-7%-an saya lupa ya. 6-7%-an saya floating profit dan belum saya jual ya. Dan untuk rekomendasi hari ini saya bahas coba satu-satu ini. Nah satu-satu yang pertama saham satu nih teman-teman. Saham satu ini hari ini tanggal 29 dia ada akum besar dari broker CP ya. Ini top bayarnya CP 1,1 miliar dan sahamnya turun 3%. Ya sebenarnya kalau kita lihat secara histori berdasarkan chart daily-nya, ini beberapa kali saham ini bergerak volatil ya nih kalau teman-teman perhatiin. Ini naik 9%, yang ini naik 12%, yang ini naik 11%. Dan hari ini teman-teman, hari ini dia tuh minus 3,5% tapi dengan data transaksi yang menurut saya menarik ya, Jadi kita perhatiin aja apakah besok dia mau main atau enggak. Jadi kita ya pantau-pantau aja ya. Saya juga nggak bisa jamin dan ini saham ya harusnya kalau masuk entry dengan level lot sizing seperti saya ini masih cukup liquid lah ya. Masih gampang in dan outnya. Tapi ya balik lagi teman-teman, kalau dia nggak perform atau turun ya nggak usah entry ya. Seperti itu. Dan yang kedua saya ada saham Hill. Saham Hill kemarin saya rekom. Kenapa kemarin saya rekom? Karena data transaksinya oke. Nah kemarin juga ini yang main masih sama ya YU kalau saya nggak salah ya. Nah yang main masih sama YU tanggal 26 dan tanggal 29. Ini hari ini yang main YU lagi dan dia naik 18%. Di saham yang liquid dengan kenaikan seperti ini, wah sangat-sangat enak sekali ya teman-teman. Terlebih ini dia dibawa turun terus dibawa naik. Jadi kalau teman-teman yang mantau saham Hill ini, waduh enak banget lah ya, gebuk-gebuk sizing gede, nggak terlalu takut. Walaupun sebenarnya dia secara bid overnya ini bitnya ini nggak terlalu tebel ya. Bitnya ini nggak terlalu tebal, jadi puluhan dan ratusan. Tapi karena dia ada di fraksi harga 2000 ya, jadi per satu lotnya aja udah lumayan ya secara nominal ya. Dan sahamnya ini menurut saya menarik, ini udah reversal ya. Kemarin saya bilang ini reversal balik arah.
Ya ini saat ini sudah ada di resist area ini ya. Dia mau arahnya mungkin ke area sini. Nah, kalau dia jebol mungkin bisa naik ke atas. Lanjut mungkin akan di sini. Ya kita lihat aja ya, kita perhatiin aja nanti pergerakannya akan seperti apa. Ya bisa jadi sebenarnya kekhawatirannya tuh kalau seandainya saham polanya seperti ini langsung kena semprot bursa ya teman-teman. Tapi ini menarik menurut saya untuk kembali diperhatikan. Nah yang ketiga ini masih ada saham. Ya sebenarnya ini saham Pak PP ini hari ini jadi penopang ya teman-teman. Karena ya Cuan, Brand, PTRO, TPI ya ini kan saham-saham dengan market cap gede dan mereka naiknya lumayan gila-gilaan lah ya. BRPT naik 9%. Ini kan saham menurut saya ya secara market cap ini luar biasa banget. Dan brand naiknya 4% ya, naik 4%, total transaksi dia aja 77 miliar. Dan Cuan juga 59 miliar. Kalau Cuan kalau data transaksi ini agak sulit dianalisa ya. Bagaimana pergerakannya ya saya nggak begitu tahu, nggak begitu paham, tapi menurut saya Brand sama PTRO masih akan menarik. PTRO kenapa menarik? Karena hari ini dia ada corporate action ya, RUPS ya, ada RUPS. Ya biasanya kalau udah RUPS kayak gini dia naik, berarti ada something yang membuat sentimen positif gitu ya. Sentimen positifnya itu apa? Saya pribadi juga belum riset terlalu dalam karena waktunya kan pendek ya. Untuk riset detail saya agak kesulitan lah, butuh waktu. Tapi di Stockbit sendiri masih belum keluar ya. Ini malah labanya ambles. Ya korelasinya kadang-kadang gitu ya. Ada laporan keuangan juga tadi sekitar jam 2 ya teman-teman. Ada laporan keuangan juga, tapi saya belum baca. Menurut saya masih akan menarik PTRO. Dan ya kalau PTRO sih mungkin kemarin ada dari teman-teman yang nanya tuh ya di kolom di komentar ya YouTube membership, PTRO sampai ke berapa targetnya gitu ya. Jadi saya biasanya kalau untuk saham yang saya tradingin swing, saya nggak ngejar target berapa ya. Saya biasanya semaksimal mungkin lah ya, let the profit run. Tapi biasanya saya batasi level stop lossnya, dan waktu itu saya sampaikan saya stop loss kalau seandainya dia hit di support ini ya, area 5.200, tapi di bawahnya 2-3 tick di bawah 5.200 saya pikir itu jadi supportnya gitu. Jadi tadi pagi saya beli di range 5.300 something ya. Kalau seandainya dia hit di 5.100 berapa gitu ya, 2 tick di bawah 5.200 ya mungkin saya akan exit. Planning saya seperti itu. Dan besok ya mungkin di area 5.900-an ya, mudah-mudahan kejemput sampai ke area 5.900-an, saya mungkin akan consider untuk take profit gitu. Seperti itu. BRPT juga ini naiknya lumayan gede ya. Ini kan saham-saham liquid dan data transaksinya oke. Kalau saya perhatikan Brand sama BRPT nih yang oke. Kalau Cuan kurang begitu. Jadi Brand sama BRPT juga bisa dikonsider ya untuk dijadikan sebagai watchlist. Sisanya kalau saham-saham besar menurut saya masih belum banyak yang menarik ya. Saya khawatirnya kalau seandainya teman-teman entry di ASI sih ada sentimen dividen ya. BBCA, BBNI, BBRI, BBTN misalnya ini masih technical rebound teman-teman. Terlebih khusus BBRI, mungkin saya boleh sharing aja view-nya saya ya. Secara data transaksi ini menurut saya foreign-nya ini mengerikan ya teman-teman. Ini CC foreign buang 300 miliar, BK 260, RX 200, AK 96. Dan ya dari investor foreign yang melakukan net buy itu clean buy itu kecil banget ya, cuman ada KZ, sisanya YP, CP ini cuman ratusan miliar. Dan kalau dilihat yang melakukan net buy besar itu justru malah investor lokal. Dan ya ini CC YP beli lumayan gede nih teman-teman. CC dan juga YP beli lumayan besar. Dan ini harapan saya mereka belinya nggak pakai margin ya. Kalau seandainya mereka belinya pakai margin, artinya apa? Artinya 3-4 hari ke depan kalau seandainya investor asing iseng ngerjain dan diturunin, ini saham BBRI ya bakal ambrol gitu ya. Bakal ambrolnya dalam karena dia ke trigger margin call ya. Ya mudah-mudahan sih enggak, tapi ya balik lagi kita nggak tahu pergerakan harga saham. Menurut saya kalau saya pribadi saya bukan investor, jadi big cap itu bagi saya ya kurang begitu menarik ya. Buat simpen-simpen aja mungkin oke. Jadi saya cuma cari saham-saham yang volatil dan paling swing pendek. Dan menurut saya Hill 1, PTRO, Brand, BRPT juga termasuk oke ya. Untuk saat pagi kayaknya Hill bisa dikonsider di prioritas saya gitu ya.
Ya mungkin itu aja PTRO besok, mudah-mudahan saya langsung TP, karena kadang-kadang sahamnya Pak PP yang kayak PTRO sama Cuan sama Brand itu ya kadang-kadang bantingannya cukup lumayan serem gitu ya. Ya itu aja dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.